Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan bisnis dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman member yang sudah join YouTube membership Vestalk. Dan kali ini kita akan membahas bedah emiten yang sudah kita lakukan berdasarkan top down analysis dan menghasilkan kode IPCM. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. IPCM atau PT Jasa Armada Indonesia Tbk ini menyediakan layanan pemanduan dan penundaan di beberapa pelabuhan. IPCM berbasis di Jakarta dengan 12 unit operasi di wilayah Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Yang mana awalnya IPCM ini adalah unit usaha dari PT Pelabuhan Indonesia II. Sebelum menjadi anak perusahaan pada 13 Juli 2013 dan IPCM ini baru IPO di 22 Desember tahun 2017 lalu. Dalam sebuah organisasi, IPCM memiliki visi utama yaitu ingin menjadi fasilitator pertumbuhan perdagangan melalui pelayanan pemanduan dan penundaan berkelas dunia dalam ekosistem kepelabuhan. Dan untuk mencapai visi tersebut, misi utamanya adalah memaksimalkan nilai tambah untuk pemangku kepentingan atau stakeholders, yang mana kita melihat visi utama dan juga misi utamanya ini cukup besar dan cukup clear ya teman-teman ya. Jadi kita tahu arah tujuan itu mau kemana, yang mana sudah jelas arahnya positif. Kita dengan ini bisa lanjutkan pembahasannya. Pemilik perusahaan dari IPCM ini berdasarkan data dari laporan tahunan 2022 dan laporan keuangan di kuartal 3 2023, yang mana kita ketahui dominasi kepemilikan IPCM secara langsung itu adalah PT Pelindo Jasa Maritim, yang mana PT Pelindo Jasa Maritim ini dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia. Jadi dengan kata lain ya, IPCM ini dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia melalui PT Pelindo Jasa Maritim, teman-teman. Nah, sedangkan masyarakat ini memiliki porsinya itu cukup kecil ya teman-teman ya, hanya 12,07%. Artinya nanti free floatnya cukup kecil karena ini juga market capitalnya masih kecil juga. Nah, berdasarkan keputusan pemerintah Republik Indonesia tahun 2021 tentang penggabungan perseroan terbatas PT Pelabuhan Indonesia 1, PT Pelabuhan Indonesia 3, dan juga PT Pelabuhan Indonesia 4 ini menjadi PT Pelabuhan Indonesia kedua. Jadi ini ada penggabungan di tahun 2021. Awalnya itu kalau yang kita ketahui kenapa ada PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, 4 ini berdasarkan pembagian wilayah. Tetapi terus ada penggabungan yang mana holding utamanya jadi PT Pelabuhan Indonesia 2. Nah, yang mana ini akan berpengaruh positif terhadap anak-anak usaha yang sudah IPO karena dengan itu wilayah operasinya jadi semakin luas, teman-teman. Nah, selanjutnya terjadi pengalihan hak atas saham PT Pelabuhan Indonesia pada PT Jasa Armada Indonesia Tbk kepada Pelindo Jasa Maritim pada 3 Januari 2022, teman-teman. Jadi kita sudah memahami bahwasannya pemilik utamanya adalah negara ini melalui PT Pelabuhan Indonesia, melalui PT Pelindo Jasa Maritim, dan saham yang ada di masyarakat ini cukup kecil, sahamnya IPCM ya. Jadi free floatnya cukup kecil, teman-teman. Kita lanjutkan pembahasannya. Struktur organisasi dari IPCM. Kita bisa ketahui di sini gambar sebelah kiri ini adalah data dari tahun 2023 kuartal 3 dan sebelah kanan data 2022 kuartal 4. Yang di tanda bintang itu Bapak Hari Kriswanto ini telah meninggal dunia pada 24 Juni 2023. Dan selebihnya tidak ada perubahan yang signifikan, teman-teman. Artinya dari susunan Dewan Komisaris dan juga susunan Dewan Direksi ini tidak ada perubahan. Kita bisa lanjutkan pembahasannya, masuk lebih dalam. Kita bahas dari jajaran komisaris dan juga jajaran direktur, tetapi kita informasikan bahwasannya ini teman-teman juga perlu memahami lebih dalam, tidak hanya dari komisaris utama dan juga direktur utama, tetapi juga jajaran direktur maupun komisaris lainnya supaya mendapatkan gambaran lebih solid, teman-teman. Kita bahas dari komisaris utamanya dulu, Bapak Zuhri Iriansah. Beliau ini berusia sekitar 52 tahun, menjadi komisaris utama itu sejak 2020. Beliau ini lulusan dari sarjana Teknik Sipil Universitas Trisakti, itu S1-nya, dan S2-nya ini di Belanda tahun 2011. Pengalaman kerja beliau ini pada tahun 2014 sampai 2015, beliau merupakan Direktur Teknik dari PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. Ini dari data yang tertera ya teman-teman ya, dari informasi yang kita peroleh, yang mana dari laporan tahunan.
Berarti ini di 2014 saja sudah menjadi direktur. Berarti Bapak Zuhri ini sudah lebih dari 10 tahun di Pelindo Group. Itu yang kita ketahui. Lalu Ibu Shanti Puruhita ini sebagai direktur utama dan juga direktur komersial dan pengembangan bisnis. Ibu Shanti ini berusia sekitar 45 tahun menjadi direktur utama sejak 2022. Beliau lulusan terakhir itu S2 di Jerman di tahun 2014 jurusan logistik ya teman-teman ya. Dan pengalaman kerjanya yang tercatat 2012 ini yang paling lama, senior manajer layanan sumber daya manusia di PT Pelabuhan Indonesia 2 di holding utamanya. Berarti dengan ini Ibu Shanti sudah lebih dari 12 tahun di Pelindo Group. Nah, latar belakang Bapak Zuhri dan juga Ibu Shanti ini sangat relevan teman-teman, karena beliau ini juga memahami mengenai logistik ya teman-teman ya. Dan juga pendidikannya tergolong cemerlang karena beliau juga menempuh pendidikan tidak hanya S1 saja tapi juga S2, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Bisnis model utama dari IPCM atau Pelindo Jasa Maritim Jasa Armada Indonesia. Pada dasarnya IPCM ini menyediakan jasa untuk konsumen, yang mana konsumennya itu adalah pemilik kapal, dan pemilik kapal ini memberikan biaya jasanya. Jasanya berupa jasa perkapalan. Nah, yang mana jasa perkapalan secara spesifik adalah jasa pelayanan kapal, jasa pengangkutan dan lainnya, serta jasa pengelolaan kapal. Garis besar ya sebetulnya jasa utamanya adalah parkir kapal ya teman-teman ya, supaya kapal itu bisa keluar masuk dari pelabuhan tertata dengan baik, dan itu sifatnya wajib karena berdasarkan peraturan Kemenhub dan juga sesuai dengan peraturan internasional ya. Semua kapal di atas 500 GT itu tunduk pada pemanduan dan penundaan, di mana operator pelabuhan ini diamanatkan dan operator STS harus menyediakan aktivitas tersebut berdasarkan hukum maritim Indonesia. Artinya dengan kata lain, ini jasa yang wajib digunakan untuk kapal di atas 500 GT, dan ini IPCM menjadi penyedianya. Seperti itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana menguntungkannya bisnis ini pada hakikatnya ya teman-teman ya. Sehingga keunggulan utamanya, bisnis secara relatif membutuhkan modal finansial yang lebih rendah karena mampu menghasilkan arus kas yang tinggi, dan juga modalnya itu sebenarnya hanya kapal dan tempat ya teman-teman ya. Kelemahan utamanya adalah pada dasarnya bisnis ini juga mudah ditiru oleh kompetitor. Kelemahan utamanya gitu, karena jasa kan, hanya parkir saja mudah ditiru sebetulnya. Tetapi karena ini menjadi kebijakan negara gitu, sehingga sulit sebetulnya untuk kompetitor bisa masuk, dan kalaupun ada kompetitor jelas pasti negara mengutamakan miliknya dulu gitu, milik BUMN dulu. Seperti itu. Kita bisa lanjutkan pembahasan teman-teman. Nah, ini dari IPCM berdasarkan wilayah ya teman-teman ya. Wilayah yang dikuasai IPCM itu baru di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah teman-teman. Jadi ruang untuk tumbuhnya masih sangat tinggi. Kan bisa diketahui tadi mergernya itu kan belum lama. Setelah merger itu wilayah operasi jadi lebih luas teman-teman. Nah, ini yang akan berpengaruh kepada IPCM untuk masa depannya dan juga anak-anak perusahaan lainnya ya tentu saja. Karena akan membantu IPCM untuk ekspansi di wilayah pelabuhan yang ada. Seperti itu. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Untuk segmen operasi dari IPCM berdasarkan laporan tahunan dan juga laporan keuangannya, ini ada jasa pelayanan kapal atau nanti disebutnya jasa kapal saja, jasa pengangkutan dan lainnya, dan juga jasa pengelolaan kapal. Jasa pelayanan kapal kita bahas dulu ya. Segmen ini merupakan jasa kegiatan operasi kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. Itu tadi ada jasa tunda dan juga jasa pandu. Jasa tunda itu apa? Kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal, dan membantu kapal supaya jangkar labuhnya itu bisa tepat, maupun kolam untuk tambak untuk lepas dari dermaga. Supaya kapalnya bisa menunggu, bisa menunda adanya pelayaran gitu dengan termanajemen dengan bagus. Sedangkan jasa pandu ini melayani kapal masuk dan keluar dermaga melalui alur pelabuhan agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat. Gampangannya gini teman-teman, kalau kapal masuk itu supaya nanti bisa diarahkan ke parkiran yang tepat, supaya dapat parkir dengan tepat, dan nanti supaya keluar dengan tepat. Nah, ini jasa pelayanan kapal, gambarannya di situ. Jasa pengangkutan lainnya, ini pelayanan pengangkutan barang antar wilayah pelabuhan. Jadi kalau ada area antar pelabuhan yang mau dikirim oleh konsumen IPCM itu bisa dibantu oleh IPCM.
dan juga jasa pengelolaan kapal. Nah, jasa pengelolaan kapal ini pengelolaan dan perawatan kapal motor terpadu, yang mana ini kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia. Jadi pada jasa pengelolaan kapal, ini IPCM menyediakan jasa untuk PT Pelabuhan Indonesia, yang mana ini induknya, dan induknya punya banyak anak perusahaan ya teman-teman ya. Yang mana bidang usahanya adalah mengelola dan perawatan kapal motor pandu, seperti itu. Jadi kita bisa lanjutkan pembahasannya. Keunggulan kompetitif dari IPCM, jelas holding utama yang kuat karena IPCM ini menjadi bagian dari BUMN, dimiliki negara melalui BUMN PT Pelabuhan Indonesia, yang mana berarti IPCM ini memiliki hak istimewa dalam memperoleh kemudahan, memperoleh akses ke sumber modal, konsumen khusus maupun pemangku kepentingan lainnya. Jelas dalam ekspansi diutamakan milik negara, itu pada umumnya udah seperti itu ya teman-teman ya. Dan model bisnis yang menguntungkan ini menjadi keunggulan kompetitif yang kedua. IPCM punya model bisnis yang nature-nya itu sudah menguntungkan karena membutuhkan modal yang relatif rendah untuk bisa generating arus kas yang lebih tinggi. Ya seperti kita mau parkir gitu kan. Parkir itu kan tenaganya atau modalnya cukup rendah. Putaran uangnya bisa cepat, seperti itu. Ditambah dengan hak istimewa yang dimiliki, IPCM seharusnya akan lebih mudah untuk bisa melakukan ekspansi. Nah ini yang menjadi note ya teman-teman ya. Nature bisnisnya sudah bagus, holding company-nya sudah bagus. Tinggal nanti apakah manajemen itu bisa menerapkan kebijakan yang bagus untuk ekspansi perusahaan jangka panjang atau tidak. Seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan. Kita lanjutkan pembahasannya dari strategi dan pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh manajemen pada periode waktu pendek hingga menengah berdasarkan rencana jangka panjang perusahaan yang telah disusun sebelumnya. Perusahaan berencana untuk tumbuh 2,5 sampai 3 kali dari posisi tahun 2019, sehingga pada tahun 2024 nanti kapitalisasi pasar maupun aset perusahaan itu minimal 3 triliun rupiah. Nah ini yang menjadi target dari perusahaan, dari manajemen, dari IPCM. Nah sehingga kita bisa saksikan nanti apakah bisa mencapai ke sana, karena minimal itu 3 triliun targetnya ya teman-teman ya. Yang mana itu tumbuh 2,5 sampai 3 kali dari posisi tahun 2019. Dalam mencapai tersebut ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah meningkatkan daya saingnya, ini melalui kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, kualitas produk dan juga jasa, tata kelola perusahaan yang lebih baik, dan juga citra reputasi perusahaan. Yang kedua adalah dengan cara ekspansi bisnis secara organik maupun inorganik. Artinya apa? Menjalankan bisnis yang sudah ada, memperluas pasar, menambah jumlah pelanggan maupun produk yang diberikan, dan menjajaki usaha baru melalui kerjasama, akuisisi maupun merger. Dan yang ketiga adalah optimalisasi kinerja operasional dan keuangan, yang mana ini melalui memperkuat sumber daya pendanaan untuk kebutuhan modal kerja dan ekspansi, optimalisasi penggunaan produk dan jasa instansi keuangan guna membantu peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dan yang ketiga adalah optimasi atau digitalisasi untuk mempercepat proses kerja dan pengembangan produk dan jasa. Secara overall, saya melihat strategi pengembangan bisnis dari IPCM ini sebetulnya sudah bagus dan komprehensif, karena dari sumber daya manusianya diperhatikan, dari produknya diperhatikan, dari ruang untuk tumbuhnya caranya diperhatikan, dan juga sumber daya yang lain itu juga diperhatikan. Jadi tinggal kita saksikan nanti di 2024 ini seperti apa, apakah minimal sudah di 3 triliun atau belum. Karena kita melihat sebetulnya strateginya cukup bagus teman-teman. Kita lanjutkan pembahasannya. Kita informasikan bahwasannya kita memiliki program yaitu YouTube Membership Fasttalk, teman-teman yang ingin membahas mengenai bedah emiten lebih banyak, di sini adalah tempatnya. Karena di YouTube Membership Fasttalk ini teman-teman bisa memperoleh totalnya 8 video sebulan. Karena 4 video itu dari bedah emiten yang secara mingguan sudah kita jalankan untuk penonton setia YouTube, dan juga 4 tambahannya itu untuk playlist khusus member teman-teman, yang mana ini kita kerjakan berdasarkan top down analysis sehingga bisa dicermati dengan prioritas lebih tinggi. Nah teman-teman yang ingin join langsung saja klik bagian gabung di channel kami dan langsung bisa melakukan pembayaran dan join dengan YouTube Membership Fasttalk. Sampai bertemu, terima kasih. Kita bahas dari laporan keuangan dari sisi neracanya teman-teman ya. Kita ketahui bahwasannya IPCM ini baru IPO tadi di Desember 2017. Nah ini ada data tahun 2017, sebetulnya ya kita bisa hitungnya tahun 2018 dan seterusnya ya teman-teman ya. Karena sebelumnya kan masih private company nih. Nah aset lancar
ini mendominasi sekitar 60%-an, dan 39 sampai 40% itu berupa aset tidak lancar. Ini dari tahun 2023 kuartal 3. Nah, komposisi aset lancar ini dominasi tertinggi adalah kas dan setara kas serta piutang. Jadi bisa dibayangkan 86-87% dari aset lancar itu berupa kas dan juga piutang. Komposisi yang dominan di aset tidak lancar ini adalah aset tetap berupa kapal. Karena ini tadi bisnisnya adalah parkir kapal ya teman-teman ya. Ini membutuhkan kapal pandu untuk bisa memasukkan kapal yang besar itu untuk jadi manajemen. Nah, dengan ini bisa kita ketahui bahwasannya posisi kas dan juga setara kas ini cukup tebal teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Neraca dari sisi yang lain, kita lihat ekuitas dibandingkan dengan komponen hutangnya. Kita bisa ketahui bahwasannya utang jangka pendek itu dominasinya 99% lebih lah dibandingkan utang jangka panjang. Artinya utang jangka panjangnya hampir nol gitu. Kurang dari 1% komponen hutang. Sedangkan hutang jangka pendek ini paling dominan adalah beban akrual. 55,4% itu berupa beban akrual seperti kerja sama mitra usaha, gaji dan tunjangan dan lain sebagainya. Dan dominasi itu ekuitas dari komponen aset. Berarti dengan ini, dengan kata lain, ya utangnya sebetulnya relatif kecil dibandingkan total asetnya teman-teman. Rata-rata pertumbuhan ekuitas dalam 2018 sampai 2023 itu sekitar 3,34% per tahun teman-teman. Jadi kita bisa lanjutkan pembahasannya. Laporan laba rugi. Nah, ini laba rugi kita bisa lihat revenue, operating profit dan juga net profitnya. Rata-rata pertumbuhan revenue dalam 5 tahun terakhir itu sekitar 9,49% per tahun. Rata-rata pertumbuhan laba operasinya itu sekitar 13,54% per tahun, dan rata-rata pertumbuhan laba bersih dalam 5 tahun terakhir itu sekitar 17,01% per tahun. Artinya sebenarnya dalam 5 tahun terakhir ada efisiensi ya teman-teman ya, karena laba bersihnya tumbuh lebih cepat dibandingkan revenue-nya. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan 2017 tentu tidak sebesar ini, karena 2017 ini relatif lebih tinggi dibandingkan 2018. Nah, kenapa demikian kita bandingkan dengan 2018? Ya karena ini sebetulnya baru IPO-nya kan Desember 2017. Baru menjadi public company itu 2017 akhir sekali itu, sehingga 2018 ya akan lebih fair. Seperti itu untuk kita bandingkan. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Kontribusi pendapatan, kontributor utamanya jelas di jasa kapal ya teman-teman ya, jasa pandu dan juga jasa tunda tadi. Sedangkan jasa pengelolaan kapal dan juga pengangkutan dan lainnya ini sebagai tambahan saja. Karena jasa kapal menjadi kontributor utama, revenue-nya sekitar 89,80% dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sekitar 8%-an teman-teman. Dan jasa pengangkutan dan jasa lainnya ini memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 46,64%. Jadi pengangkutan yang warna merah ya teman-teman ya. Nah, kalau setahu kami pengangkutan ini di IPCC, saudaranya dari IPCM, itu jasanya lebih ke jasa angkut itu, bongkar muat itu teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau membandingkan bisa, tapi kami kenapa memprioritaskan IPCM karena di sini kami melihat lebih resilient bisnisnya seperti itu. Kita lanjutkan pembahasannya. Kontribusi laba kotor ini lebih dalam lagi. Kontribusi laba kotor ini gross profitnya berarti ya. Ini dominasinya jelas masih sama di jasa kapal sekitar 94%-an, dan 2018 dan 2017 itu sebetulnya kalau dari laporan tahunannya ini jasa pengelolaan kapal dan jasa pengangkutan itu tidak rugi, tidak minus angkanya, tetapi ada beban-beban yang tidak dapat dialokasikan, sehingga kalau kita bagi pro rate ya ini mereka jasa pengelolaan kapal dan jasa pengangkutan lainnya ini terhitungnya negatif. Tapi overall kita melihat di sini sebetulnya jasa kapal masih menjadi tulang punggungnya, walaupun jasa pengangkutan dan jasa pengelolaan ini mulai terlihat nih pertumbuhannya seperti itu. Kita bisa lanjutkan pembahasan teman-teman. Arus kasnya, arus kas dari bisnis IPCM ini memiliki arus kas yang mudah diprediksi dan cukup positif. IPCM baru IPO 2017 ya, Desember, dan IPCM ini rutin dalam berinvestasi dalam pembelian aset tetap, terutama untuk kapal dan juga bangunan. IPCM juga rutin dalam membagikan dividennya. Nah, ini yang membuat ekuitasnya terus tumbuh ya, karena dia rutin untuk berinvestasi, dan juga nanti kita bisa bahas mengenai tingkat dividennya. Kita lanjutkan pembahasannya.
Kita informasikan bahwasannya teman-teman sudah bisa memberikan super komen dan juga super thanks kepada Vestok, dan sepenuhnya yang teman-teman berikan melalui super komen maupun super thanks ini kita gunakan untuk pertumbuhan organisasi kita untuk mencapai visi utama kita, yaitu meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Sehingga dengan ini kita bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya langsung saja bisa klik titik 3, bagian terima kasih itu bisa diklik. Terima kasih. Dan kita lanjutkan pembahasannya. Rasio profitabilitas atau rasio keuntungan ada dari operating profit margin, net profit margin, return on equity, dan juga return on asset. Kita bisa ketahui bahwasanya rata-rata net profit margin dalam 6 tahun terakhir itu sekitar 13,84% per tahun, dan rata-rata return on equity dalam 6 tahun terakhir itu sekitar 10,31% per tahun. Sebetulnya tingkat profitabilitas IPCM ini relatif moderat, tetapi ke arah tinggi ya teman-teman ya. Nah, ini satu hal yang positif karena memang bisnisnya didukung dengan berbagai faktor, bisnis nature-nya bagus, holding company-nya bagus, sehingga ya pada akhirnya rasio profitabilitas harusnya bagus. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Rasio likuiditas, teman-teman. Rasio likuiditas ini punya risiko yang relatif rendah karena cash ratio terakhir di angka 126%-an. Jadi kita bisa lanjutkan pembahasan karena di sini kita bisa tahu risikonya relatif rendah. Rasio solvabilitas ini juga menunjukkan angka yang sama. Operating profit bisa mengcover 124 kali dari interest expenses-nya. Artinya risiko dari rasio solvabilitasnya juga relatif rendah. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Dividend yield. Nah, di sini 2017 kosong ya teman-teman ya. Jelas karena baru IPO-nya kan Desember. Sehingga kita bisa ketahui dari 2018 sampai 2023. Ini ada dividend yield dan juga dividend yield aksen. Ketentuannya masih sama. Dividend yield ini adalah tingkat dividen yang diterima kalau kita beli saham di harga penutupan tahun tersebut. Rata-rata dividen yield ini dalam 5 tahun terakhir itu sekitar 6% per tahun. Sedangkan rata-rata dividen yield aksen itu sekitar 4,84% per tahun. Kenapa lebih kecil? Karena harga penutupan di tahun 2018 ini relatif lebih tinggi teman-teman. Jadi ini dividen yield aksennya kalau kita beli di harga penutupan tahun 2018 ya teman-teman ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Valuasi dari sisi discounted cash flow dan juga price brand kita bisa hitung. Nah, kita bahas dari discounted cash flow dulu ya teman-teman ya. Kita asumsikan masih sama, cash flow per share diganti dengan earning per share. Estimasi earning per share itu sekitar 30,22 rupiah per lembar sahamnya. Discount rate sekitar 12 karena resikonya relatif rendah. Bisnisnya bagus, arus kas bagus, holdingnya bagus, neracanya bagus gitu. Growth rate sekitar 7,37% per tahun. Ini kita asumsikan dapat bertahan setidaknya 10 tahun ke depan, dan growth rate pada kondisi matang sekitar 5%-an, mengikuti pertumbuhan ekonomi dan bisa bertahan setidaknya 30 tahun setelahnya. Perhitungan DCF-nya sekitar Rp495 per lembar, teman-teman. Dan kalau dari price brand, estimasi EPS-nya Rp30,22 per lembar. Rata-rata PI rasio dalam 17 tahun terakhir itu sekitar 18,22. Artinya price brand dengan PI rasio valuasinya sekitar Rp550 per lembar sahamnya. Kalau kita bandingkan dengan kinerja saham 2 Maret, penutup 2 Maret 2024 ya teman-teman ya, di 278, artinya masih under value teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan. Kesimpulannya adalah IPCM ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dengan bisnis utama adalah jasa manajemen pelabuhan dan perkapalan. IPCM memiliki neraca yang solid, kemampuan mencetak laba bersih yang cukup konsisten dengan pertumbuhan yang moderat ke arah tinggi, arus kas yang positif, dan tingkat dividen yang relatif menengah ke arah tinggi. Di harga saat ini kami rasa IPCM masih berada di bawah valuasi bisnisnya, dan untuk tindakan akumulasi tentu teman-teman perlu melakukan analisis lebih lanjut karena setiap kegiatan investasi mengandung risiko dan juga perlu disesuaikan dengan modal investasi yang dimiliki. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga sudah join di YouTube Membership Vestok. Dan nextnya kita akan bahas apa, langsung drop di komen karena teman-teman member ini menjadi prioritas kami untuk kita bisa dengarkan. Terima kasih juga bagi teman-teman Vestok yang sudah membantu terciptanya video ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.